Oke ya, Bu Adinda. Biar virus hilang. Bu Adinda, sarannya apa nih untuk pemerintah dalam hal bisa lebih mengintervensi penanganan COVID khususnya untuk peningkatan kapasitas perempuan? Enggak sih, saya sebenarnya nggak pengen memberikan saran atau apa, tetapi saya hanya mengajak masyarakat ya di Nusa Tenggara Timur tetap mematuhi peraturan dan protokol kesehatan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita sama-sama menyayangi diri kita juga sayang orang lain juga sayang kita, sehingga ya mudah-mudahan virus ini segera bisa berlalu ya. Untuk perempuan sendiri, Ibu Adinda menyarankan apa ini untuk mereka? Saya kalau untuk perempuan secara ekonomi, saya kira perempuan bisa lah melakukan sesuatu yang baik untuk menghasilkan uang kebutuhan rumah tangganya. Jangan tergantung saja dengan laki-laki untuk mencari nafkah. Tapi perempuan pun bisa. Saya buktikan di masa pandemi ini banyak sekali perempuan-perempuan yang banting setir untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga seperti itu. Ya, saya hanya mau mengajak perempuan di Nusa Tenggara Timur untuk tetap bergiat, bersemangat. Ya, jangan merasa bahwa karena pandemi ini semuanya menjadi putus asa dan tidak bersemangat lagi. Seperti itu. Kak Gusti, ini bukan saran untuk perempuan, ini saran untuk laki-laki, bapak-bapak ini untuk bisa mendukung psikolog perempuan dalam menghadapi COVID ini bagaimana? Ya, kita mulai dengan, kalau boleh menyarankan, kita mesti konsisten untuk pencegahan corona. Ini serius masalahnya. Banyak orang menganggap remeh dengan corona, tapi corona ini sangat serius. Kenapa serius? Karena kapasitas rumah sakit, kapasitas tenaga kesehatan kita sangat terbatas. Dan kalau kecepatan virus ini kan cepat. Bayangkan kalau misalnya rumah sakit penuh dengan orang corona, lo yang sakit jantung, lo yang sakit yang lain nggak bisa masuk. Itu orang lupa ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menghadapi begitu banyak dampak, baik secara kesehatannya, baik ekonominya, dan dampak ikutan lainnya, dampak psikologi dan lainnya. Sehingga tidak ada pilihan lain. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam menghadapi pandemi ini. Dan ya, laki-laki saya kira dengan konteks dalam relasi sosial kemasyarakatan, memang laki-laki dengan posisi-posisi yang kadang masih timpang dengan perempuan, dia harus bisa mengajak dan menguatkan perempuan. Kita lalui badai ini bersama. Karena badai ini dia tidak lihat-lihat lu laki, perempuan, atau lu apapun, sehingga kita punya peran. Tentu kita berbagi peran, dan mulai dari mana? Kita tidak usah omong yang tinggi-tinggi sampai pemerintah terlalu jauh. Mulai dari rumah masing-masing. Apakah misalnya saya yang banyak omong ini, apakah bisa melakukan apa yang saya omong? Kita jangan minta ke pemerintah terus. Ini kan kebanyakan kita satu tukang salahkan pemerintah, minta dari pemerintah, memang karena mereka punya otoritas, tapi kita harus juga bisa memulai dan melakukan itu dari rumah. Waktu anak lu sekolah, lu ikut bantu dan mengajar. Kalau lu sana ikut bantu, kalau lu sana ikut bantu, lu jangan terlalu menuntut pemerintah. Karena ternyata untuk mengurus anak lu sendiri, lu tidak bisa lakukan. Menurut saya ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan juga misalnya saya kira Tribuners, dan juga kita sekarang kan lagi maju-majunya di sosial media di mana-mana. Kalau kita baca sosial media, status WA ini hanya lapor soal pesta, soal baju baru, gaun bagus, baru pulang dari mana, dapat penghargaan. Nah, hanya itu. Edukasi yang kreatif makin kurang. Makanya dulu waktu saya awal-awal kasus ini naik, saya menyarankan ke teman-teman di bagian humas dan macam-macam, coba menghasilkan pola edukatif yang kreatif. Ini pandemi ganas, tapi cara hadapi kita protokol standar sebelum pandemi yang datar, standar, dan tidak menarik sama sekali. Oleh karena itu, moga-moga dengan ini kita bersama, ya saya yakin Tribuners dan jaringannya, Ibu Lucia dan kita semua bisa melahirkan edukasi-edukasi kreatif yang bisa menggerakkan. Kenapa masyarakat tidak sadar? Saya orang selalu kasih salah masyarakat, saya bilang tidak, kita memang jelek dalam komunikasi publik kok. Tidak menggugah. Masa iklan asuransi Thailand itu buat kita nangis, tapi iklan COVID ini kita lihat tidak bergerak sedikit pun. Jadi ini yang harus jadi refleksi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak laki-laki maupun perempuan, mari kita gunakan sosial media kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kita juga bisa mengajak baik pencegahan, informasi-informasi tentang peluang usaha yang digambarkan. Saya tahu Ibu Lucia ini jaringannya banyak nih. Nah, bantu dong di sini di NTT, jangan di Bali saja, bantu-bantu di sini juga ya. Ya, saya kira karena di NTT, kalau kita bicara NTT sekali lagi, kita tidak bicara kota Kupang. Banyak orang perspektifnya sangat kota sentris.
mereka jauh sekali dari bagaimana perempuan-perempuan di kampung, bagaimana kehidupan keluarga-keluarga di kampung. Saya kira ini masukan kecil saya. Terima kasih Kak Gusti. Ibu Adinda mungkin bisa menambahkan dari Kak Gusti terkait dengan pesan untuk bapak-bapak nih pria untuk bisa mendukung perempuan, mendukung psikolog mereka dalam menghadapi COVID ini. Iya. Mesti kalau saya lihat sih bahwa pasti selama ya mesti care juga terhadap perempuan, terhadap istri tentunya di rumah. Ya bisa diajak bekerja sama seperti itu. Kadang-kadang kan ya kita lihat bahwa semua diambil alih oleh ibu, istri, sebagainya di rumah. Tapi kalau bapak-bapak bisa bersama-sama bekerja sama, saya kira ya bisa kita hadapi bersama. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang menggelitik ya. Pada saat nikah kan kita ngomong sehidup semati, tapi lebih banyak persoalannya yang jadi beban ditanggung oleh perempuan kadang-kadang seperti itu. Ya kadang saya lihat memang banyak sekali kejadian-kejadian sampai Di Bali itu gimana? Iya ya. Kalau di Bali sih orang-orang Bali sendiri rata-rata ya mereka punya perkumpulan kayak di Banjar dan sebagainya memang sangat baik ya perkumpulan mereka. Jadi ketika satu susah, satu ini mereka saling membantu, rasa persaudaraan sangat tinggi, ada istiadat yang sangat tinggi. Istilahnya satu punya gawe, yang satunya juga membantu, istilahnya ngayah dan sebagainya saling membantu seperti itu. Tapi ya tingkat perceraian itu juga kita tidak bisa mengatakan bahwa di Bali enggak. Ada kekerasan dalam rumah tangga juga ada, perceraian juga ada, banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Kadang-kadang ya kalau kita melihat satu persatu mungkin kemarin saya lihat datanya paling banyak malah di Jawa Barat gitu. Ya terus mungkin di NTT saya kurang tahu. Ratusan orang tuh ya ke pengadilan gugat cerai suami. Seperti itu. Tapi kalau di Bali yang saya lihat memang karena dampak Corona ini memang pariwisata ditutup, ya hampir sebagian tutup untuk wisatawan asing. Bahkan beberapa negara juga dilarang ke Indonesia ya. Di Bali pun juga demikian, sampai kita jalan di Kuta, di tempat-tempat yang biasa ramai juga nggak ada. Pelaku-pelaku wisata, guide yang biasa punya rental mobil sekarang udah buka lapak, mobilnya udah dikasih jualan-jualan macam-macam, itu berjejer sepanjang jalan di Kota Denpasar ya. Seperti itu kondisinya, tetapi ya memang harus dihadapi ya. Apakah orang-orang Nusa Tenggara Timur khususnya perempuan bisa? Oh bisa sekali. Saya lihat banyak kok yang mereka melakukan usaha-usaha kecil macam ada muncul kue cucur esau, muncul jagung bose, muncul bunga pepaya, ada sei, itu